Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring dari sekolah. Dan Allah masih beri kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga juga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga putra-putrinya. Alhamdulillah, anak-anaknya ustazah, alhamdulillah kita sudah hampir masuk ke materi terakhir pada bab 1 di kelas 12 ini, yaitu materi pada bab pertumbuhan dan perkembangan. Insyaallah minggu lalu ustazah sudah kasih ananda sekalian kuis kuis tentang hormon. Padahal sebelumnya kalau diingat-ingat kita belum masuk ya tentang keperincian hormon itu apa-apa saja macamnya. Tapi ustazah lihat dari tugas yang ustazah berikan, ananda semua sudah memahami lah garis besar hormon itu, apa maksud hormon itu, jenis-jenisnya apa, kenapa beda jenisnya, dan sebagainya. Nah, tak lupa ustazah ingatkan juga kepada ananda sekalian, jangan lupa catatannya terus diperhatikan, dan setiap kali pembelajaran kita dalam pembelajaran biologi ini, ananda sekalian tetap mencatat agar dapat menjadi pengikat ilmu nantinya, dan juga bentuk murojaah kita apabila nanti di akhir semester atau di akhir bab kita melaksanakan ulangan harian ya nak. Dan juga catatan itu fungsinya adalah untuk agar ananda sekalian apabila ada yang tidak mengerti dari penyampaiannya ustazah bisa dicatatkan kemudian ditanyakan kepada ustazah ya nak. Oke. Untuk materi berikutnya kita langsung masuk saja ke materi bab 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini materi paling terakhir tapi harus kita sampaikan, yaitu yang terakhir adalah tentang hormon. Hormon itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormein, yang berarti menggiatkan, menstimulus, mempercepat. Dia mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi, begitu hormon. Dia mempengaruhi reaksi tersebut, dia mempercepat reaksi tersebut, tetapi dia tidak ikut bereaksi dari reaksi tersebut. Makanya dia itu menggiatkan, menstimulus namanya. Maka dari itu, hormon merupakan regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Hormon dibuat pada suatu bagian tumbuhan, tetapi respon pertumbuhan terjadi di bagian tumbuhan yang lain. Nah, itu makanya dia disebut dengan menggiatkan atau menstimulus. Dia terdapat di satu organ pada tumbuhan itu, tetapi dia mampu memberi respon pertumbuhan
pada bagian lain tumbuhan itu, misalnya akar, batangnya, atau daunnya. Nah, hormon tumbuhan itu dikenal dengan fitohormon. Hormon tumbuhan diantaranya jenis-jenisnya ada auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, kalin, nanti ada gas etilen dan sebagainya. Oke, kita masuk satu-satu. Jenis-jenis hormon dan pengaruhnya pada tumbuhan, dan pengaruhnya dapat dilihat pada tabel yang udah Ustazah sampaikan dan Ustazah perlihatkan di slide kita masing-masing. Jenis-jenis hormon pada tumbuhan diantaranya yang pertama ada hormon auksin. Nah, ini hormon auksin ini di setiap tumbuhan pasti ada. Fungsinya untuk apa? Pengaruhnya untuk apa pada tumbuhan itu? Yaitu yang pertama adalah mendorong pemanjangan sel pada batang muda, kemudian mendorong pertumbuhan akar, diferensiasi sel dan percabangan, pertumbuhan buah, dominansi apikal, fototropisme, dan geotropisme, gravitropisme. Tempat produksinya di mana hormon auksin ini? Yaitu dihasilkan pada embrio dalam biji, meristem batang, dan daun-daun muda. Auksin ini misalnya nama ilmiahnya atau nama labnya itu disebut dengan hormon IAA. IAA apabila nanti kalian masuk ke dalam lab ada namanya IAA, berarti itu hormon auksin. Kemudian hormon yang kedua adalah hormon sitokinin. Nah, misalnya hormon sitokinin itu ada zeatin seperti itu. Pengaruhnya pada tumbuhan diantaranya ada mempengaruhi pertumbuhan akar, diferensiasi akar. Diferensiasi akar itu maksudnya begini, nak. Akar itu sudah bertumbuh. Nah, diferensiasi akar itu adalah perubahan bentuk morfologi dan juga fungsi pada si akar itu menjadi fungsi-fungsi tertentu pada tumbuhan itu. Dan tidak setiap akar itu fungsinya sama ya. Ya, akar itu fungsinya sama, yaitu menarik unsur hara pada tumbuhan itu, kemudian menarik air. Tetapi pada tumbuhan-tumbuhan lain fungsi akar itu berbeda-beda. Itu makanya nanti ada akar tunggang, ada akar serabut, kemudian ada akar udara, ada akar pemanjat, ada akar dan sebagainya. Itu dia, maka dari situ hormon sitokinin ini yang berperan ketika akarnya sudah tumbuh, maka didiferensiasikanlah akar itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian mendorong pembelahan. Makanya sitokinin ini kebanyakan berada di daerah-daerah pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan juga perkecambahan dan pembungaan, serta menghambat penuaan. Maka dari itu hormon sitokinin itu bertolak belakang dengan hormon auksin. Hormon auksin itu adalah untuk mendorong pemanjangan sel dan batang muda, pertumbuhan akar, diferensiasi sel, percabangan, pertumbuhan buah, dan sebagainya. Sedangkan pada sitokinin itu dia mempengaruhi pertumbuhan akar, diferensiasi akar, mendorong pembelahan, pertumbuhan sel, perkecambahan, dan pembungaan, serta menghambat penuaan. Di mana tempat produksi pada hormon sitokinin ini? Tempat produksinya itu disintesis atau dibuat pada akar dan diangkut ke organ lain. Dari akar lalu diangkut ke seluruh organ pada tumbuhan, ke daun, ke batang, ke cabang batang, dan sebagainya. Hormon yang ketiga adalah hormon giberelin. Hormon yang dikenal pada hormon giberelin ini yaitu GA3 namanya. Hormon GA3 itu berarti giberelin. Nah, hormon giberelin ini itu fungsinya atau pengaruhnya pada tumbuhan adalah mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, perkembangan buah, serta mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Apabila tumbuhan itu apabila tumbuhan itu diberi hormon GA3 atau hormon giberelin, maka itu terlihat perbedaannya pada tumbuhan yang tidak diberi hormon giberelin. Nah, misalnya kayak di buku kita, seperti di buku kita itu, di buku-buku biasanya ada itu gambar. Kita lihat buku kita ya. Ada gambar kinerja dari hormon giberelin ini. Di antaranya adalah tumbuhan itu makin tinggi tumbuhnya, tidak seperti pertumbuhan normal pada tumbuhan. Nah, ini dia. Nih, jelas ya, nampak ya. Di buku kita halaman 11 itu nampak di sini pengaruh dari hormon giberelin itu. Hormon giberelin itu apabila tumbuhan itu diberi hormon GA3, maka pertumbuhannya itu di atas batas normal dari pertumbuhan. Tingginya itu melebihi dari tumbuhan normal, begitu.
Di sini juga dijelaskan bahwasanya hormon giberelin itu pertama kali ditemukan oleh Ewiti Kurosawa. Pertama kali ditemukan oleh Ewiti Kurosawa dan rekan-rekannya ketika mereka meneliti tanaman padi atau Oryza sativa yang terkena penyakit foliage shedding seedling. Penyakit ini menyebabkan tanaman pucat dan luar biasa. Diduga itu disebabkan oleh infeksi jamur Gibberella fujikuri. Nah, dari situlah dapat nama hormon giberelin ini. Nah, akhirnya Ewiti itu berhasil mengisolasi zat yang dihasilkan oleh jamur Gibberella ini. Nah, zat itu dinamakan dengan giberelin. Nah, setelah itu lebih dari 8 jenis giberelin telah didapatkan dari berbagai jamur dan tumbuhan. Penamaan giberelin itu disingkat dengan gibberellic acid. Itu makanya dia tadi GA3. Gibberellic acid itu banyak jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu dibedakan dengan cara pemberian nomor. Contohnya misalnya ada GA3 adalah giberelin yang didapat dari jamur Gibberella fujikuroi yang paling banyak dipelajari. Gibberellin itu tidak hanya terdapat pada jamur saja, tetapi pada Angiospermae, Gymnospermae, kemudian pada lumut, tumbuhan paku dan sebagainya. Pada Angiospermae, hormon gibberellin ini terdapat pada biji muda, pucuk batang, ujung akar dan daun muda. Nah, hormon gibberellin akan ditransportasikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui xilem dan floem. Tadi melalui apa duluan? Nah, gibberellin itu biasanya diproduksi di akar. Nah, dari akar akan ditransportasikan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka dari itu tadi kan konsep hormon adalah dia terletak di organ tumbuhan, misalnya dia terletak di organ akar. Dan ketika hormon itu terletak di bagian akar, dia tidak hanya mempengaruhi dari bagian akar itu saja, tetapi dia mempengaruhi juga bagian organ lain tanpa harus ke sana seperti itu, tanpa harus berada di wilayah di organ itu seperti itu. Dia mampu mempengaruhi ujung batang, ujung daun dan sebagainya. Terdapat beberapa pengaruh gibberellin yang tadi ya, merangsang pemanjangan batang, pembelahan sel, kemudian merangsang pembelahan sel, merangsang perkecambahan biji dan memecah dormansi biji, merangsang pembungaan dan pembentukan buah. Maka dari itu waktu kita mempelajari tentang perkecambahan, Ustazah lupa mengingatkan ketika kita mempelajari perkecambahan itu harusnya kita mengaitkannya ke hormon, karena perkecambahan itu tidak luput dari aktivitas dari hormon. Tetapi karena kita belum masuk ke hormon, makanya Ustazah nggak sampaikan yang kemarin itu. Nah, hormon yang sangat mempengaruhi pada pemecah atau mematahkan dormansi biji. Dormansi itu kan artinya masa istirahat biji ya. Nah, ketika biji itu terpatahkan masa dormansinya itu, maka yang merangsang pematahan atau pemecahan masa dormansi biji itu adalah hormon gibberellin yang ada pada embrionya. Begitu. Kemudian pengaruhnya yang lain adalah merangsang pembungaan dan pembentukan buah. Jelas ya, ini tanaman yang normal, dan yang sebelah sini adalah tanaman yang diberi pengaruh gibberellin atau GA3, gibberellic acid. Begitu. Kemudian selanjutnya ada hormon asam absisat. Asam absisat itu atau abscisic acid namanya, pengaruhnya itu adalah menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air dan menghilangkan dormansi. Asam absisat ini biasa kalau waktu Ustazah SMA dulu disebut dengan asam lelah gitu. Dia menghambat pertumbuhan, menutup stomata ketika kekurangan air, kemudian menghilangkan dormansi. Nah, tempat produksi pada asam absisat ini yaitu disintesis pada daun, batang dan buah hijau. Kita lihat di buku kita. Dibahas di sini sitokinin. Pada tahun 1940, ahli botani yang bernama Johannes van Overbeek itu melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa embrio pada tanaman tumbuh lebih cepat ketika ditambahkan air buah kelapa. Begitu. Air buah kelapa tersebut merupakan cairan endosperm buah kelapa yang mengandung asam nukleat. Ya, jadi ketika tanaman atau embrio itu kan biji ya, bisa dibilang biji tanaman itu ketika diberikan air kelapa, kata Johannes van Overbeek itu akan mempercepat
eh, perkecambahan pada embrio itu. Seperti itu katanya. Kemudian pada tahun 1950 Volkscock dan siswanya Charles Miller mencampurkan DNA sperma ikan herring pada kultur jaringan tembakau. Sel-sel kultur jaringan tersebut mulai membelah diri. Nah, setelah sekian lama melakukan percobaan, Cook dan Miller berhasil mengisolasi zat yang menyebabkan pembelahan sel. Zat ini dinamai dengan kinetin. Adapun kelompok zat kinetin ini, kelompoknya kan ada kinetin banyak jenis-jenisnya. Nah, kelompok kinetin itu disebut dengan sitokinin. Karena zat tersebut merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Sitokinesis itu apa, Nak? Sitokinesis itu kalau kita ingat waktu belajar tentang pembelahan sel, sitokinesis itu kan pembelahan sitoplasma dari sel. Sitokinesis, sitoplasmanya terlisis gitu. Lisis apa namanya? Sitoplasmanya membelah, sitokinesis, pembelahan sel gitu. Sitoplasmanya ikut membelah. Nah, selain kinetin, ditemukan juga sitokinin lain seperti zeatin pada jagung, berasal dari kata zeamais dan kinetin. Nah, disebut dengan zeatin, itu dari jagung. Kemudian ada zeatin ribosida dan ada BAP. Nah, BAP ini yang paling banyak digunakan, BAP ini. Kalau di laboratorium itu namanya BAP. Itu kalau ada BAP berarti itu adalah sitokinin. BAP itu adalah 6-benzyllaminopurin begitu. Sitokinin diisolasi dari tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, lumut dan tumbuhan paku. Pada tanaman Angiospermae atau tumbuhan berbiji, sitokinin banyak terdapat pada biji, buah dan daun muda. Sitokinin ditransportasikan melalui xilem, floem dan sel-sel parenkim. Sitokinin itu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, di antaranya yang pertama, bersama auksin mengatur pembelahan sel, pembentukan sistem tajuk dan sistem akar. Yang kedua, merangsang pembelahan sel dan pembesaran kotiledon. Yang ketiga, dia mempengaruhi organogenesis atau pembentukan organ. Dan yang keempat, dia menghambat kerusakan klorofil pada daun gugur. Sedangkan yang kelima adalah merangsang pembentukan tunas batang. Nah, ini dia. Terlihat di gambar 1/11 ini, nampak ya, Nak, pengaruh sitokinin sebelah kiri terhadap tumbuhan. Yang ini adalah tanaman normal, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah ketika tanaman itu diberi sitokinin. Sangat jelas berbeda ya, karena pada hormon sitokinin tadi dia itu merangsang pembentukan tunas batang, pembentukan tunas batang yang sangat banyak begitu. Bersama dengan auksin, dia juga mengatur pembelahan sel, pembentukan sistem tajuk dan juga sistem akar pada tumbuhan begitu. Kemudian hormon selanjutnya adalah hormon Nah, hormon selanjutnya yang tadi kan ada hormon sitokinin, itu dia hormon sitokinin. Oh iya, salah ya. Tadi setelah giberalin asam absisat, Ustazah salah menjelaskan. Nah, pada asam absisat kita lihat sama-sama ya, asam absisat itu bagaimana pengaruhnya. Nah, itu tadi yang sitokinin ya, Nak. Nah, ini asam absisat. Asam absisat itu yang pertama kali ditemukan pada tahun 1940 dia oleh Thorsten Hemberg dari Swedia. Dia melaporkan bahwasanya ada zat-zat inhibitor yang menghambat, yaitu menjadi penghambat yang mencegah efek IAA. Pada hormon asam absisat ini, kalau di laboratorium itu disebut dengan hormon IAA biasanya. IAA itu berarti asam absisat atau asam lelah terhadap dormansi tunas kentang. Nah, Hemberg memberikan nama zat penghambat ini disebut dengan dormin karena pengaruhnya terhadap dormansi tunas. Pada awal 1960, Philip itu meneliti penemuan Hemberg. Dia melakukan bahwa pemberian dormin dapat menginduksi dormansi. Nah, pada waktu yang sama itu bisa dibaca ya, Nak. Nah, akhirnya F.T. Endicott dialah yang memberi nama asam absisat itu atau abscisin, begitu. Nah, asam absisat itu sama juga dia terdapat pada Angiospermae, Gymnospermae, lumut, tetapi pada
hepatikopsida ya kalau nggak salah, genus hepatikopsida pada lumut itu dia nggak ada asam absisatnya, tidak ada pada lumut hati. Nah, ABA atau asam absisat ini bergerak dari ke seluruh tubuh bagian tumbuhan, baik melalui xilem, floem, parenkim. Nah, tidak ada asam absisat sintetik. Nah, ABA ini beberapa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya itu ya tadi udah dijelaskan pada PPT kita sudah dijelaskan bahwasanya mengatur dormansi tunas biji, kemudian ABA memiliki pengaruh berlawanan pada hormon tumbuhan, kemudian misalnya ABA menghambat produksi pada produksi amilase pada biji dan yang diberi gibberellin. ABA juga menghambat pemanjangan dan pertumbuhan sel-sel yang dirangsang oleh IAA, kemudian menyebabkan penutupan stomata. Kemudian asam absisat juga menghambat pertumbuhan, tetapi menghambat pertumbuhan pun dia tidak bersifat racun terhadap tumbuhan, begitu. Itu dia tadi asam absisat. Nah, jelas ya pengaruhnya selain dia menghilangkan dormansi pada tunas, dia juga menghambat pertumbuhan. Selanjutnya, asam yang hormon selanjutnya yaitu gas etilen. Nah, gas etilen ini yang paling banyak ya, yang paling mudah untuk diamati gas etilen ini. Gas etilen itu pengaruhnya pada pertumbuhan yaitu mendorong pemasakan buah. Nah, atau berlawanan dengan beberapa efek auksin. Auksin tadi kan dia berlawanan pengaruhnya terhadap gas etilen. Kemudian dia mendorong dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, dan bunga. Di mana tempat produksinya? Diproduksi pada jaringan buah yang masak, di ruas batang, dan di daun-daun tua. Maka dari situ pada buku kita di sini kalau mau melihat dari gas etilen itu, ini jelas ya. Kalau ingin melihat bagaimana pengaruh gas etilen itu bisa dilihat apabila gas etilen itu ada yang sintetik, namanya itu asam karbit. Kalau pernah dengan asam karbit, kalau orang tuanya jualan buah itu pasti kenal dekat dengan asam karbit. Nah, asam karbit ini dia itu sebenarnya hampir sama fungsinya dengan gas etilen sintetik namanya. Dia itu akan mempengaruhi proses pematangan buah. Jadi ketika ada satu buah, misalnya pisang yang sudah masak, kemudian diletakkan dengan pisang yang masih mentah begitu, maka keesokan harinya pisang yang tadinya mentah itu akan ikut-ikutan menjadi matang seperti itu. Itu dia pengaruh dari gas etilen tadi, atau asam karbit. Tetapi gas etilen juga ada pada buah masak. Jadi ketika ada buah yang masih belum matang sepenuhnya atau masih hijau seperti itu, letakkan aja di buah yang sudah matang sempurna, misalnya pisang yang sudah matang sempurna, maka insya Allah pisang yang tadinya mentah itu akan menjadi matang keesokan harinya, begitu. Itu dia pengaruh dari gas etilen. Maka dari itu gas etilen itu banyak terdapat pada buah-buah matang. Di antaranya pengaruh dari buah matang atau gas etilen pada buah matang ini memiliki banyak pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya itulah tadi yang pertama adalah pematangan buah. Nah, para pedagang, ini dia yang Ustazah sampaikan. Para pedagang itu sering menyimpan buah dalam wadah yang berisi gas CO2 pada saat pengiriman buah agar lebih lama matang dan matangnya setelah sampai ke tujuan. Terkadang pedagang itu juga memeram buah yang matang dengan buah yang baru agar cepat matang. Kenapa begitu? Karena pada buah yang matang tadi terdapat banyak gas etilen. Nah, ketika disampingkan atau ketika digabungkan dengan buah yang belum matang, maka buah yang belum matang tadi keesokan paginya akan menjadi buah yang matang juga. Itu dia pengaruh gas etilen yang sangat bisa dilihat di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian gas etilen itu juga menghambat pembungaan pada banyak tumbuhan. Akan tetapi pada beberapa jenis tumbuhan itu gas etilen merangsang pembungaan. Contohnya pada buah mangga, pada pohon mangga dan pohon nanas gitu. Kemudian dia merangsang absisi atau pengguguran daun. Dan juga bersama hormon gibberellin dia menentukan ekspresi organ kelamin tumbuhan. Contohnya pada mentimun begitu. Itu dia untuk itu dia untuk gas etilen. Kemudian hormon selanjutnya adalah
Selanjutnya ada asam traumalin. Asam traumalin ini atau asam luka pada tumbuhan, fungsinya jelas dia membantu menyembuhkan luka pada tumbuhan. Aktivitasnya ini bisa dilihat apabila kalian menyayat tumbuhan itu, menyayat batangnya atau bagaimana, kan akan keluar getah ya, getah atau cairan begitu. Nah, si asam traumalin inilah yaitu hormon tumbuhan yang berfungsi untuk menyembuhkan luka pada si tanaman. Jadi dia sama seperti fungsinya kalau pada tubuh manusia itu sama fungsinya dengan trombosit. Ingat ya, pada darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, trombosit itu kan dia adalah bagian pada darah yang membantu menyembuhkan luka kita apabila kita terluka. Nah, pada tumbuhan juga ada tuh trombositnya, tapi namanya bukan trombosit, namanya adalah asam traumalin. Di mana produksinya Ustazah? Produksi asam traumalin pada tumbuhan itu diproduksi pada setiap jaringan-jaringan tumbuhan. Maka dari itu ketika kalian sayat batangnya, disayat ininya, maka lama-lama dia akan menutup lukanya. Nah, penutupan luka itu adalah aktivitas dari asam traumalin atau hormon asam traumalin pada tumbuhan. Hormon yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hormon kalin, yaitu pengaruhnya merangsang pembentukan organ akar, itu makanya rizoid dan kalin, kemudian organ batang, kaulokalin, organ daun, filo daun, dan kalin, filokalin, dan organ bunga, anto bunga ya, antokalin. Di mana tempat produksinya Ustazah hormon kalin ini? Hormon kalin ini diproduksi pada jaringan-jaringan tumbuhan, di dalam jaringan-jaringan tumbuhan. Jadi ketika terjadi pembentukan organ akar, batang, organ daun, dan organ bunga, itu merupakan aktivitas dari hormon kalin. Nah, yang perlu diketahui dari anak-anaknya Ustazah adalah ketika mempelajari hormon ini, hormon itu tidak satu-satu atau tidak sendiri-sendirian yang bekerja, tetapi di dalam tubuh tumbuhan itu dia bekerja saling berkaitan. Misalnya nanti misalnya tadi hormon auksin dia bekerja sama dengan sitokinin, kemudian asam traumalin dia nanti bekerja sama dengan kalin dan sebagainya. Dia saling keterkaitan. Jadi tidak sendiri-sendiri. Misalnya kalin aja, asam traumalin aja, tidak seperti itu ya, Nak. Tetapi yang perlu digarisbawahi lagi, tidak setiap saat hormon tumbuhan itu bekerja. Misalnya ada pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada asam traumalin, dia tidak akan bekerja ketika tidak ada luka. Karena tadi asam traumalin itu adalah hormon luka pada tumbuhan yang membantu menyembuhkan luka. Maka ketika ada luka pada tumbuhan itu atau sayatan pada tumbuhan itu, maka yang paling berperan di situ adalah hormon asam traumalin. Begitu cara mengerti konsep dari hormon tumbuhan. Ya, Nak? Oke, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Insya Allah tugasnya atau kuisnya akan Ustazah kirimkan ke grup segera. Kuisnya 1 soal, dikerjakan sebaik mungkin. Itu tentang hormon-hormon pada tumbuhan. Hormon itu apa tadi? Hormon itu adalah faktor internal atau faktor dalam pada bagian tumbuhan. Dikerjakan kuisnya dengan baik. Kemudian apabila ada pertanyaan Ananda sekalian yang berkaitan tentang pembelajaran kita hari ini, silakan ditanyakan ke Ustazah. Ustazah tunggu sembari kalian mengerti dan mencatat pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Oke, itu saja mungkin karena waktu kita sudah mau habis. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Tetap semangat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.